Di sebuah kampung yang katanya religius, seorang anak yatim lapar berdiri di depan rumah Pak Haji, tokoh yang setiap Jumat berdakwah tentang sedekah dan kasih sayang. "Pak, ada sisa makanan nggak?" Yang ia dapat bukan nasi, tapi teriakan, dan lemparan sisa lauk yang berserakan di tanah. Ilham tak tahu, hari itu bukan cuma perutnya yang terluka, tapi juga wajah sebuah kemunafikan yang mulai terkelupas. Dan dari remah-remah yang diinjak itu, sebuah rahasia keluarga mulai terkuak. Karena Ilham ternyata bukan anak sembarangan. "Namaku Ilham. Usia? Entahlah. Kalau kata Bu Siti, ibu warung depan gang, umurku kira-kira 10 atau 11. Tapi aku nggak yakin. Ibuku nggak pernah sempat ngasih tahu sebelum beliau pergi. Pergi selamanya maksudku. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung kampung, berdinding papan yang sudah keropos, beratap seng bolong yang kalau hujan suaranya lebih nyaring dari tangisan perutku. Gubuk itu dulunya rumah ibuku. Setelah beliau meninggal setahun lalu, aku tinggal sendiri di sana. Nggak ada listrik. Kalau malam, aku tidur ditemani pelita kecil dari minyak goreng bekas yang aku kumpulin dari warung. Aku nggak punya apa-apa, selain baju yang menempel di badan, dan sepasang sandal jepit yang talinya udah pernah aku ikat pakai karet gelang. Tapi aku masih punya nama. Dan aku masih hidup. Itu cukup, kan? Tapi kadang, hidup juga nggak terlalu bersahabat. Perutku sudah terbiasa lapar. Rasanya aneh kalau kenyang. Justru kalau kenyang aku malah ngerasa takut. Takut besoknya nggak ada yang bisa dimakan. Jadi aku lebih suka lapar yang biasa, bukan lapar yang luar biasa. Biasanya aku cari makan dengan bantu-bantu di warung Bu Siti, atau ngumpulin plastik bekas buat dijual ke Pak Darman, tukang loak keliling. Tapi akhir-akhir ini, Bu Siti sering bilang, "Maaf ya Ham, dagangan lagi sepi." Dan Pak Darman udah seminggu nggak lewat. Katanya dia sakit. Hari itu matahari terasa garang. Asal tahu aja, kalau kau miskin, matahari itu bukan teman. Dia musuh. Karena panasnya langsung nusuk ke kepala, ke kulit, dan ke hati. Hari itu juga perutku keroncongan gak karuan. Aku duduk di bawah pohon ketapang depan mushola, sambil ngelus perut yang bunyinya lebih heboh dari toa masjid. Aku nyoba tidur, biar lupa sama lapar, tapi tidur juga butuh tenaga, dan tenagaku udah habis dari kemarin. Aku coba nyari daun singkong di kebun belakang rumah Bu Haji, tapi udah dipagari semua. Aku coba ngemis ke warung ujung gang, tapi mereka cuma ngasih tatapan kasihan campur jijik. Akhirnya, aku duduk aja. Diam. Pasrah. Kayak kucing kampung yang nggak laku, dikasih sisa tulang ayam. Tiba-tiba, dari jauh aku lihat rumah Pak Haji. Rumah itu paling besar di kampung kami. Halamannya luas, pagarnya tinggi, catnya mengilap. Tiap hari selalu ada tamu datang. Entah warga, aparat desa, atau anak-anak muda yang ngaji di mushola belakang rumahnya. Pak Haji orang terpandang. Kalau beliau lewat, orang-orang salaman sambil nunduk. Kalau khutbah Jumat, suaranya menggelegar. Kalau ada pengajian, semua orang duduk di bawah tenda putih sambil angguk-angguk meskipun nggak ngerti isinya. Katanya, beliau dermawan. Katanya. Hari itu, aku memberanikan diri. Dengan perut lapar, kaki gemetar, dan kepala sedikit pening, aku berdiri di depan pagar rumah Pak Haji. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku berdiri. Itu saja sudah cukup sulit untuk seorang anak seperti aku. Aku tekan bel sekali. Dari dalam, keluar suara ibu-ibu, mungkin pembantu rumah itu. Mukanya datar. "Ada apa?" Aku menunduk, suaraku pelan. "Bu, maaf. Ada makanan sisa nggak? Saya belum makan dari kemarin." Dia diam sejenak, lalu masuk ke dalam. Aku menunggu di luar, berdiri sambil nahan rasa malu yang menumpuk di dada. Beberapa menit kemudian, dia keluar. Tangannya bawa kantong plastik hitam. Tapi bukan diberikan ke tanganku. Tidak. Kantong itu dilempar begitu saja melewati pagar, jatuh di tanah, isinya tumpah. Nasi basi, sayur bening sisa semalam, dan tulang ayam berserakan di jalanan. "Ambil tuh,"
Lain kali jangan balik lagi. Pak Haji nggak suka anak malas, katanya ketus. Aku terdiam, bukan karena lapar, tapi karena rasanya kayak ditonjok di dada. Rasanya seperti dijatuhkan ke tanah dalam keadaan sudah tergeletak. Aku jongkok, mengumpulkan butiran nasi dan tulang ayam yang sudah kena debu. Aku tetap memakannya. Bukan karena tidak tahu malu, tapi karena aku benar-benar lapar, orang-orang lewat. Ada yang pura-pura nggak lihat. Ada yang menatap iba tapi buru-buru pergi. Dan ada juga yang mengeluarkan ponsel, diam-diam merekam. Entah untuk apa. Aku makan sambil menunduk. Air mata jatuh satu-satu. Bukan karena aku sedih. Tapi karena mungkin tubuhku tahu, ini bukan soal perut lagi. Ini soal harga diri yang diinjak-injak. Soal kemanusiaan yang dilecehkan. Aku Ilham, anak yatim. Tapi aku bukan sampah. Tapi hari itu, dunia seolah berkata, kau hanya pengganggu di antara orang-orang baik, dan aku percaya. Sementara itu, dari balik jendela rumah Pak Haji, seseorang menutup tirai pelan-pelan. Pagi ini, matahari belum tinggi, tapi aku sudah duduk di depan gubuk. Angin membawa bau gorengan dari warung Bu Siti. Perutku langsung bereaksi, padahal aku masih belum bisa lupa rasa nasi basi dan tulang ayam kotor yang kemarin terpaksa ku makan. Malam tadi, aku nggak tidur nyenyak. Bukan karena lapar. Aku udah biasa itu. Tapi karena bayangan makanan yang berserakan di tanah terus menghantui. Bukan cuma itu. Aku ingat suara ibu-ibu yang lemparin makanan, tatapan kosongnya, dan cara dia bilang, Pak Haji nggak suka anak, malas. Malas? Aku pengen ketawa kalau aja nggak pengen nangis. Seumur hidup aku cuma pengen bertahan. Bukan nyusahin. Aku nggak pernah minta lebih. Cuma sisa makanan yang mungkin bakal dibuang juga. Hari ini aku lewat lagi depan rumah Pak Haji. Entah kenapa kakiku kesana lagi, meskipun aku nggak niat minta apa-apa. Aku hanya penasaran. Penasaran sama pagar rumah itu. Tinggi, rapi, dicat coklat tua dengan ujung besi yang runcing. Seakan-akan bukan pagar rumah, tapi benteng istana. Di balik pagar, halaman rumah luas dan bersih. Ada air mancur kecil. Mobil mewah parkir rapi di samping. Beberapa orang mondar-mandir, entah tamu atau santri ngaji. Dan di teras rumah, Pak Haji duduk dengan baju koko putih bersih dan peci hitam mengilap. Beliau sedang menyuapi cucunya makan. Sambil tersenyum. Aku melihatnya dari jauh. Rasanya aneh. Bukan iri, bukan marah. Lebih ke kosong. Aku cuma berdiri di pinggir jalan, melihat orang yang katanya paling mulia di kampung ini sedang menyuapi cucunya. Sementara kemarin aku disuruh makan dari tanah. Aku bukan siapa-siapa. Tapi tetap saja, rasanya sakit. Suara dari belakang bikin aku kaget. Bu Siti berdiri sambil bawa kantong kecil. Ini ada tempe goreng sama tahu isi. Tadi lebih. Makan ya, katanya sambil tersenyum kecil. Aku menerima pelan. Takut. Bukan takut makanan itu, tapi takut rasa bersalah yang muncul setiap kali seseorang baik padaku. Makasih, Bu. Suaraku nyaris nggak keluar. Nggak usah terima kasih. Kamu butuh, Ibu ada. Udah itu aja, katanya sambil menepuk pundakku. Lalu dia jalan pergi. Aku duduk di bawah pohon lagi, seperti kemarin. Tapi kali ini sambil makan pelan-pelan. Makanan dari Bu Siti terasa jauh lebih enak, meski cuma tahu dan tempe. Mungkin karena diberi, bukan dilempar. Saat itu aku dengar suara anak-anak tertawa. Dari arah rumah Pak Haji, 3 anak kecil berlari-lari main kejar-kejaran. Salah satunya menjatuhkan kotak makan. Isinya tumpah ke jalan. Tapi seorang ibu buru-buru datang, marah-marah, lalu kotaknya diambil dan dibuang ke tong sampah yang mengilap di dekat pagar. Padahal makanan itu masih utuh. Masih bersih. Lucu ya. Aku makan nasi basi dari tanah. Mereka buang makanan baru dari piring. Aku berpikir, mungkin bukan pagar rumah Pak Haji yang terlalu tinggi. Mungkin hatinya yang terlalu jauh dari tanah. Terlalu tinggi untuk bisa lihat anak kecil di luar pagar yang menunduk menahan lapar.
Tapi bukan cuma Pak Haji. Banyak orang di kampung ini mulai berubah. Dulu, waktu ibuku masih hidup, meskipun kami miskin, masih ada yang datang menengok. Bawa beras, kadang gula, kadang cuman obrolan hangat. Tapi sejak ibu meninggal, aku serasa hantu. Orang-orang lihatku seolah aku penyakit. Aku mulai percaya, kebaikan itu cuman untuk orang yang bisa balas. Sementara aku, apa yang bisa kubalas? Hari sudah siang, ketika aku lihat dua orang remaja duduk di warung depan. Salah satunya sambil main ponsel. Lihat nih, katanya sambil tunjukin layar ke temannya. Aku nguping dikit. Itu yang anak yatim tuh, disiram nasi sama tulang. Duh, kasihan banget. Gila ya Pak Haji. Aku langsung tahu, itu tentang aku, tentang kemarin. Aku nggak tahu siapa yang rekam. Tapi videonya udah beredar. Mereka nggak sadar aku duduk nggak jauh dari sana. Viral di TikTok, bro. Lihat komennya. Pada ngamuk semua. Ada yang bilang Pak Haji kejam, ada yang nyalahin bocahnya juga. Macem-macem, kata si remaja satunya. Aku menunduk, dadaku sesak. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu, sekali kau viral, kau bukan lagi manusia. Kau jadi tontonan. Aku nggak minta semua ini. Aku cuman mau makan. Aku pulang sore itu dengan langkah lesu. Di depan rumah, seorang nenek berdiri. Aku belum pernah lihat dia. Bajunya lusuh, rambutnya putih, disanggul seadanya. Dia menatapku lama, matanya sendu. Kamu Ilham? Tanyanya pelan, aku mengangguk. Dia mendekat, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kain tuanya. Sebuah foto kecil, sudah menguning, aku kaget. Itu foto ibu. Masih muda. Di sampingnya, seorang lelaki yang sangat familiar. Pak Haji. Aku menatap foto itu, lalu menatap nenek itu. Mulutku kaku. Jantungku berdetak keras. Dulu ibumu orang baik. Dia bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang yang pantas dibuang. Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi aku tahu satu hal. Pagar rumah Pak Haji mungkin tinggi. Tapi pagar rahasia yang dia simpan jauh lebih tinggi. Aku masih menggenggam foto itu semalaman. Kertasnya tipis, warnanya nyaris pudar, tapi gambar di dalamnya tetap jelas. Ibu berdiri di samping seorang pria dengan peci hitam dan senyum tipis. Pria yang tak asing lagi, Pak Haji. Kenapa beliau ada di sini? Tanyaku dalam hati berkali-kali. Nenek itu sudah pergi waktu maghrib. Dia hanya mengatakan, nanti kamu akan tahu, nak, tapi jangan takut, Tuhan selalu adil. Lalu ia melangkah pelan menyusuri gang, seolah menghilang ditelan bayangan malam. Aku memandangi langit-langit gubuk yang bolong di satu sisi. Bulan bersinar malu-malu di antara celahnya. Suaraku pelan, hampir seperti bisikan. Ibu, siapa sebenarnya kita? Keesokan paginya, suasana kampung ramai. Bukan karena acara hajatan atau pengajian, tapi karena satu hal. Video aku yang dilempari makanan itu sekarang benar-benar viral. Semua orang ngomongin, lihat tuh, anak kecil dilempar makanan sama orang rumah Pak Haji. Katanya Pak Haji itu orang baik ya. Kok tega? Jangan percaya dulu. Bisa aja si anak yang mancing-mancing. Aku jadi bahan gosip, dan lucunya, baru sekarang orang-orang mulai melihatku. Padahal kemarin, saat aku benar-benar butuh, mereka cuma lewat dan diam. Bu Siti datang pagi-pagi, bawa bubur hangat dan sepotong tempe. Makan dulu. Nanti siang ada orang dari kota mau ke sini. Katanya wartawan, mau wawancara kamu. Aku tersedak bubur. Apa Bu? Wawancara? Buat apa? Ya buat berita. Kan kamu sekarang viral. Kampung kita lagi heboh. Aku hanya menunduk. Rasanya aneh. Dulu aku cuma anak yatim miskin yang diabaikan. Sekarang, aku jadi berita. Tapi tetap saja, perutku masih lapar dan rumahku masih nyaris roboh. Siangnya, seorang perempuan muda datang ke warung Bu Siti. Pakaiannya rapi, rambutnya dikuncir. Namanya Mbak Lala, wartawan. Dia ngajak ngobrol aku di bangku kayu depan rumah Bu Siti. Ilham,
Kamu bisa cerita dari awal? Katanya lembut, sambil menyalakan alat perekam kecil. Aku bercerita tentang ibuku, tentang hidup sendiri, tentang makanan yang dilempar itu, tentang rasa malu dan sedih yang nggak bisa dijelaskan. Dia mendengarkan tanpa menyela. Matanya menatapku dalam, sesekali mencatat sesuatu. Ilham, katanya pelan di akhir wawancara. Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi suara kamu penting. Banyak anak seperti kamu yang dilupakan. Dan sekarang, semua orang mulai melihat. Aku diam. Lalu bertanya, kalau semua orang melihat, apa mereka benar-benar peduli? Dia tersenyum, tapi aku bisa lihat sorot matanya sedikit redup. Kadang perhatian datang karena rasa bersalah, tapi itu bisa jadi awal yang baik. Sebelum pergi, dia memberiku biskuit dan sebotol susu, lalu berjalan ke arah rumah Pak Haji. Katanya mau minta konfirmasi. Aku melihat dari kejauhan. Pagar itu tertutup rapat. Mbak Lala mengetuk berkali-kali. Nggak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, seorang laki-laki keluar, mungkin pembantu atau penjaga rumah, dan berkata sesuatu dengan wajah kaku. Mbak Lala akhirnya pergi tanpa bisa bertemu Pak Haji. Malam itu, suara Mbak Lala masuk di salah satu siaran berita internet. Aku lihat dari ponsel Bu Siti, videonya simple, suaraku pelan. Tapi di kolom komentar, ribuan orang menulis, Pak Haji harus minta maaf. Di mana hati nuraninya? Kalau benar anak ini cucunya, ini lebih kejam lagi. Semoga bocah, ini hidupnya berubah. Aku membaca semua itu, tapi tetap saja hatiku berat. Karena kebenaran masih belum muncul semua. Tentang ibu. Tentang foto itu. Tentang siapa sebenarnya aku. Di malam yang sepi, aku ambil foto itu lagi. Menatap wajah ibu yang muda, dan Pak Haji yang berdiri di sampingnya. Aku mulai mengingat potongan-potongan, kenangan masa kecil yang dulu samar, suara ibu yang menangis pelan saat menatap foto ini. Kalimat-kalimat yang sering ia ulang tapi dulu tak ku mengerti. Ilham, kamu kuat? Ya, kita nggak sendiri. Tapi kita harus diam, harus sabar. Dan sekarang, aku mulai paham, ini bukan cuma soal makanan. Bukan soal video yang viral. Ini tentang luka yang disembunyikan terlalu lama. Tentang suara yang akhirnya direkam dunia. Tentang kebenaran yang sedang menuju permukaan. Dan aku, Ilham, entah kenapa, merasa ini baru permulaan. Pagi itu, aku bangun. Dengan perasaan asing. Bukan karena lapar, bukan juga karena dingin yang menusuk di sela-sela dinding papan. Tapi karena firasat, hari ini akan jadi hari yang berbeda. Foto ibu dan Pak Haji masih tergeletak di sebelah bantal. Semalaman aku memeluknya, seolah bisa menemukan jawaban hanya dengan mendekapnya erat. Tapi tentu saja, kertas tua itu diam saja. Aku memandangi wajah ibu di foto itu. Ia terlihat bahagia. Muda. Cantik, dengan senyum lembut, seperti yang selalu kuingat. Tapi sorotan matanya, entah kenapa, di foto itu, terlihat seperti sedang menyimpan sesuatu. Aku keluar gubuk. Matahari baru naik sedikit, tapi Bu Siti sudah duduk di warungnya. Ia menyapaku dengan senyum seperti biasa, lalu menyodorkan segelas teh manis hangat. Bu, kataku pelan. Ibu tahu nggak siapa nenek yang kemarin datang ke rumahku? Bu Siti diam sejenak, mengernyit seperti mencoba mengingat. Nenek-nenek pakai baju coklat tua. Jalannya pelan. Aku mengangguk cepat. Ibu kenal dia? Bu Siti menatapku lama, lalu menunduk dan menarik napas dalam. Itu kayaknya Bu Salma. Dia dulu pembantu lama di rumah Pak Haji, waktu anak-anak Pak Haji masih kecil. Tapi tiba-tiba keluar. Nggak ada yang tahu kenapa. Sejak itu, beliau tinggal sendiri di ujung kampung, jauh dari orang-orang. Jantungku berdetak cepat. Berarti dia tahu tentang masa lalu keluarga Pak Haji? Mungkin aja, jawab Bu Siti lirih. Tapi orang-orang sini udah lama nggak dengar kabar dia. Aku langsung berdiri. Aku harus ketemu beliau lagi, Bu. Jalan ke tempat Bu Salmah nggak mudah. Kampung kami terbagi jadi dua.
bagian yang terlihat dan bagian yang dilupakan. Rumah Pak Haji ada di tengah-tengah yang terlihat, bersih, ramai, penuh orang sholat dan pengajian. Tapi ujung kampung, itu tempat seperti aku tinggal. Dan Bu Salmah, rupanya lebih jauh lagi. Aku berjalan lewat sawah, melewati jembatan bambu, yang hampir patah. Beberapa anak kecil melihatku lewat. Salah satunya berbisik, "Itu anak yang viral ya?" Aku pura-pura nggak dengar. Sampai akhirnya aku menemukan rumah kecil di bawah pohon jati. Dindingnya anyaman bambu yang sudah bolong-bolong, tapi dari cerobong asap kecilnya mengepul bau rebusan singkong. Aku mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum." Tak lama, Bu Salmah membuka pintu dengan senyum pelan. "Ilham," katanya, seolah sudah tahu aku akan datang. "Masuklah." Di dalam, rumah itu sederhana tapi hangat. Ada rak buku tua, beberapa foto lama, dan karpet tipis tempat kami duduk. Ia menyuguhkan teh daun jati yang rasanya pahit, tapi aku minum dengan penuh rasa hormat. "Aku mau tanya soal ibu saya," kataku, sambil membuka foto itu dan menunjukkannya pada beliau. "Apa benar itu ibu saya? Dan kenapa ada Pak Haji di foto itu?" Bu Salmah memandangi foto itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi mulutnya tak langsung bicara. "Kau harus tahu, Ham. Ibumu bukan hanya perempuan baik. Dia juga perempuan yang disakiti dalam diam." Aku menelan ludah. Rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan. Dulu, waktu ibumu masih remaja, beliau bekerja di rumah Pak Haji. Waktu itu Pak Haji belum jadi orang sepenting sekarang. Ibumu cerdas, rajin. Semua orang sayang padanya. Termasuk Pak Haji. "Bu," Salma menggenggam tanganku. "Mereka saling mencintai, tapi cinta itu dilarang." Aku menatap beliau. Nafasku tercekat. "Kenapa?" "Karena ibumu hanya pembantu. Dan Pak Haji waktu itu sedang dijodohkan dengan anak kepala pesantren besar. Demi nama baik, demi kedudukan, hubungan mereka disembunyikan. Tapi ibumu sudah mengandung. Kamu." Dunia seketika terasa berputar. "Aku anak." "Ya Ilham, kau anak dari Pak Haji. Tapi dia memilih menikah dengan yang lain. Ibumu dibuang diam-diam. Dipindahkan dari rumah itu tanpa kata perpisahan. Semua orang disuruh tutup mulut. Dan kami yang tahu tak bisa apa-apa. Karena takut. Karena kehormatan harus dijaga." Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Seperti dibenamkan ke dalam sumur gelap tanpa dasar. Air mataku menetes pelan. Aku bahkan tak sadar saat mulai menangis. "Jadi, dia tahu, Pak Haji tahu, aku anaknya?" Bu Salmah mengangguk pelan. Tapi dia memilih diam. Aku pulang sore itu dengan langkah gontai. Dunia rasanya berubah. Segalanya runtuh tapi juga seperti terbuka lebar. Rumah Pak Haji yang kulihat selama ini dari luar pagar, ternyata menyimpan bagian dari diriku yang tak pernah ku tahu. Di tengah jalan, aku kembali melewati pagar rumah itu. Aku berdiri lama, melihat ke dalam. Ada 2 anak kecil, mungkin cucu Pak Haji, bermain bola di halaman. Salah satu bola meluncur ke arahku, menabrak pagar. Aku refleks menangkapnya. Anak itu mendekat dari balik pagar. "Bang, bolanya." Aku memegang bola itu lama, lalu mengembalikannya pelan. "Makasih, Bang," kata anak itu lugu. Aku tersenyum samar. "Sama-sama, Dik, mungkin. Kami saudara." Aku melangkah pergi. Tapi hatiku belum bisa pergi dari rahasia ini. Aku tahu waktunya belum tepat. Tapi akan datang hari ketika pagar itu tak hanya dijebol oleh suara netizen atau kamera wartawan. Akan datang hari ketika kebenaran mengetuk langsung di depan pintu Pak Haji. Dan saat itu, aku akan berdiri di sana, bukan sebagai anak yatim yang meminta sisa makanan, tapi sebagai anak yang ingin tahu, kenapa seorang ayah bisa membuang darah dagingnya demi nama baik. Aku menghabiskan malam di gubuk seperti biasa, tapi malam itu berbeda. Gelapnya lebih pekat, sepinya lebih dingin, dan suara jangkrik seperti nyanyian perasaan yang nggak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku nggak bisa tidur. Kata-kata Bu Salmah masih bergema di kepalaku. "Kau anak dari Pak Haji."
Seolah dunia yang selama ini aku kenal berubah bentuk. Pak Haji bukan cuma orang yang pernah melempariku makanan. Bukan hanya tokoh agama yang disegani. Tapi ayahku. Ayah yang tak pernah memeluk. Tak pernah menatapku sebagai anak. Yang bahkan tega menendangku dari halaman rumahnya sendiri. Dan sekarang aku bertanya ke diriku sendiri, kalau aku benar anaknya, kenapa aku harus hidup seperti ini? Keesokan harinya, kampung makin ramai. Wartawan datang silih berganti. Ada dari televisi lokal, ada yang dari internet. Beberapa dari mereka bahkan mulai wawancara warga sekitar tentang Pak Haji. Aku mendengar percakapan orang-orang dari warung Bu Siti. Wah, Pak Haji belum keluar rumah tuh sejak video itu viral. Katanya ada tekanan dari pesantren pusat. Mereka minta Pak Haji bersihin nama secepatnya. Iya, udah mulai banyak yang ragu sama dia. Tapi yang paling bikin jantungku berhenti sejenak adalah saat aku dengar Bu Siti berkata pelan ke temannya. Ilham, katanya anak Pak Haji, ya? Aku buru-buru pergi sebelum mereka sadar aku mendengar. Aku kembali ke gubuk. Duduk diam, tangan, memegang foto ibu dan Pak Haji. Lalu entah dari mana datang keberanian itu. Aku berdiri dan berkata dalam hati, aku akan bicara, aku akan minta penjelasan. Sore itu, aku berjalan ke rumah Pak Haji. Bukan untuk meminta makanan, bukan untuk minta maaf, tapi untuk bicara sebagai anak. Anak dari seorang lelaki yang telah mengubur masa lalunya. Aku sampai di pagar. Ada penjaga, rumah berdiri di depan. Ia memandangku dengan tatapan tak ramah. Ada apa kamu kesini lagi? Suaranya dingin. Aku mau bicara dengan Pak Haji. Pak Haji nggak bisa diganggu. Aku anaknya. Penjaga itu terdiam. Matanya membulat. Apa? Aku mengangkat foto itu dan menunjukkannya. Tanganku gemetar. Ini ibu saya. Dan itu Pak Haji. Aku punya hak untuk tahu kebenarannya. Penjaga itu menatapku lama, lalu masuk ke dalam tanpa berkata apa-apa. Jantungku berdegup cepat. Beberapa menit terasa seperti seabad. Sampai akhirnya ia kembali. Pak Haji nggak mau ketemu. Katanya, kalau kamu masih datang lagi, dia bakal panggil RT. Dek, aku mengangguk pelan. Baik, kataku dengan suara serak. Aku melangkah pergi dengan dada hancur. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Di perjalanan pulang, seorang wartawan menghampiriku. Aku kenal dia. Mbak Lala. Ilham, aku dengar kamu mencoba bicara dengan Pak Haji. Aku mengangguk. Apa dia mau bertemu? Aku hanya diam. Tapi mataku sudah menjawab. Ilham, kalau kamu mau bicara, aku siap bantu. Aku bisa rekam, dokumentasikan, dan kalau kamu setuju, kita publikasikan. Tapi hanya kalau kamu benar-benar siap. Aku menatapnya. Di sisi lain aku takut. Takut disalahkan, takut dibenci. Tapi di sisi lain, aku muak jadi anak yang harus terus diam demi harga diri orang lain. Aku ingin suara ibuku didengar. Aku ingin semua orang tahu. Aku siap. Jawabku akhirnya. Malam itu, kami merekam video di gubukku. Aku bicara pelan, tapi jelas. Tentang ibuku. Tentang foto itu. Tentang Bu Salma. Tentang luka yang disimpan terlalu lama. Aku tidak marah dalam video itu. Tidak menangis. Tapi ketenanganku lebih menyakitkan daripada jeritan. Aku hanya ingin satu hal. Kebenaran. Video itu diunggah malam itu juga. Keesokan paginya, kampung seperti terbakar. Semua orang membicarakan video itu. Dia anak Pak Haji? Ya Allah, gimana bisa Pak Haji menyembunyikan ini? Jadi selama ini, aku nggak keluar rumah. Tapi suara dari luar masuk semua lewat dinding tipis gubukku. Lalu sore harinya, suara yang tidak kusangka terdengar mengetuk pintu. Tok, 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 aku membuka pintu. Di luar, berdiri seorang wanita muda yang aku kenali dari wajahnya. Istri muda Pak Haji. Ia menatapku lama. Lalu berkata pelan, nyaris seperti
bisikan. Pak Haji mau bicara, tapi tanpa wartawan, tanpa kamera, hanya kamu dan dia. Aku tak tahu harus senang atau takut, tapi akhirnya pintu yang tertutup itu sedikit terbuka. Dan aku tahu, mulai detik itu, hidupku tak akan sama lagi. Rumah Pak Haji tampak lebih senyap sore itu. Tak ada suara azan dari pengeras suara di pekarangan. Tak ada riuh ibu-ibu pengajian. Seolah seluruh kehidupan di dalamnya sedang ditahan oleh satu hal. Rahasia yang akhirnya terkuak. Aku berdiri di depan pagar yang pernah jadi saksi ketika aku dilempar sisa makanan berbulan-bulan lalu. Sekarang aku berdiri di sana lagi. Tapi, kali ini bukan sebagai pengemis. Aku datang sebagai anak yang diundang. Oleh ayahnya sendiri. Penjaga rumah menatapku dengan sorot berbeda. Tak lagi sinis, tapi kaku. Entah karena takut, hormat, atau sekadar bingung menempatkan siapa aku sebenarnya. Masuk, katanya singkat, membuka pintu pagar. Langkahku terasa berat. Setiap kali kaki menyentuh lantai marmer terasnya, seolah aku melangkah ke dalam luka-luka, lama yang belum kering. Istri muda Pak Haji menyambutku di ruang tamu. Ia memintaku duduk, menyuguhkan segelas air putih, tangannya gemetar waktu menaruh gelas itu di meja. Pak Haji di dalam, katanya pelan. Tapi, sebelum kamu bicara, aku cuma ingin kamu tahu. Aku nggak tahu apa-apa soal ini, Ilham. Aku benar-benar nggak tahu kamu siapa. Aku hanya mengangguk. Bukan dia yang aku cari. Beberapa menit kemudian, pintu kamar belakang terbuka. Dari sana, keluar lelaki tua berjubah putih. Wajahnya sudah lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Tapi sorot matanya masih sama. Tajam, tenang, dingin. Duduk, katanya pendek. Sebelum duduk di sofa seberangku. Kami saling diam selama hampir semenit. Aku menatapnya, ingin sekali bertanya, ingin sekali menuntut. Tapi lidahku kaku. Di hadapanku bukan hanya lelaki yang pernah mempermalukanku, tapi juga lelaki yang, menurut Bu Salmah, adalah ayahku. Lalu, dia yang memulai lebih dulu. Apa yang kamu mau dari semua ini? Nada bicaranya datar, tidak menunjukkan keterkejutan. Tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada nada kekeluargaan. Aku menarik napas. Saya cuma mau tahu kebenarannya. Dan kamu pikir kebenaran akan menyelamatkanmu? Ia tersenyum dingin. Atau menghancurkan banyak orang? Aku mengepalkan tangan. Yang saya tahu ibu saya dibuang. Saya dibesarkan tanpa tahu siapa ayah saya. Dan ketika saya datang, hanya untuk minta sisa makanan. Saya malah dipermalukan. Ia menunduk sebentar. Itu kesalahan. Aku menatapnya lekat. Bukan hanya itu yang salah, Pak. Ia tidak menjawab. Lama. Hening terasa begitu tebal. Apa ibu saya? Benar istri Bapak dulu? Tanyaku akhirnya. Ia menatapku. Lama sekali. Lalu menghela napas. Ibumu adalah perempuan yang seharusnya tidak pernah masuk ke dalam hidupku. Doug, dia memang baik, lugu. Dan ya, aku mencintainya dengan caraku sendiri. Tapi aku tidak bisa menikahinya. Waktu itu, posisiku genting. Aku harus memilih demi masa depan, demi pesantren, demi nama baik, demi dirimu sendiri. Potongku tajam. Ia memalingkan wajah. Dan kamu, Ilham. Kamu anak yang tidak pernah semestinya ada. Perkataan itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Hatiku, retak aku berdiri. Jadi begini cara Bapak menutup aib? Dengan membuang kami, menganggap saya tak pernah lahir? Ia tetap diam. Baiklah, kataku menahan air mata. Mungkin saya bukan anak yang Bapak inginkan. Tapi saya anak dari ibu yang Bapak khianati. Dan sekarang, saya akan hidup dengan membawa nama itu. Bukan untuk menjatuhkan Bapak, tapi untuk memberitahu dunia bahwa anak yang dibuang itu bisa berdiri di depan ayahnya tanpa rasa malu sedikit pun. Aku berbalik. Tapi sebelum aku keluar, ia berkata pelan. Ilham, aku berhenti,
Tapi tak menoleh. Aku minta maaf. Itu terdengar nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat kakiku ragu melangkah. Namun terlambat. Hati yang luka tak sembuh hanya dengan 2 kata. Aku keluar dari rumah itu dengan napas terengah, bukan karena capek, tapi karena jantungku berlari lebih cepat dari langkahku. Mataku panas. Dunia terasa goyah. Di luar rumah, beberapa warga berkumpul. Mereka menatapku, entah dengan rasa iba atau kagum. Tapi aku tak peduli. Sore itu, langit mendung menggantung di atas kepala. Tapi hatiku lebih kelabu dari awan manapun. Aku tak mendapatkan pengakuan. Tapi aku mendapatkan satu hal yang lebih penting, kebenaran. Dan kadang, kebenaran tak membawa damai. Ia membawa luka, tapi juga kekuatan. Aku kembali ke gubuk, menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Bukan karena lapar, bukan karena dihina, tapi karena kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar kumiliki, seorang ayah. Sejak hari itu, aku jadi orang yang dibicarakan di setiap sudut kampung. Bukan lagi si anak yatim miskin yang suka minta sisa makanan, tapi si Ilham, anak dari masa lalu yang dibungkam. Orang-orang tak lagi sekadar kasihan, tapi mulai berpihak. Meski pelan, warung Bu Siti yang dulunya enggan memberiku minum, sekarang tiba-tiba menawarkan makan gratis. Pak RT yang biasanya lewat tanpa menoleh kini menyapaku dengan senyum canggung. Anak-anak kampung yang dulu mengejekku kini justru menatapku dengan rasa ingin tahu. Dunia seperti jungkir balik. Tapi semua itu terasa semu. Karena aku tahu, semua ini bukan karena mereka peduli padaku. Mereka hanya terkejut. Mereka hanya takut bahwa sosok paling dihormati di kampung ini ternyata menyimpan aib sebesar itu. Aku pun tahu, waktu untuk Pak Haji semakin sempit. 3 hari setelah pertemuan itu, pesantren tempat Pak Haji mengajar mengeluarkan pernyataan resmi. Aku membacanya dari akun media sosial milik Mbak Lala, wartawan yang sejak awal mengikuti kisahku. Kami, pihak Yayasan Pesantren Al-Huda, menanggapi kasus yang sedang viral dan mencatut nama salah satu pengajar senior kami, KH, Haji Musa, Pak Haji. Untuk menjaga nama baik lembaga, sementara waktu beliau dinonaktifkan dari semua kegiatan, pengajaran dan dakwah hingga kasus ini selesai secara tuntas. Komentar di bawah postingan itu penuh dengan perdebatan. Ada yang membela Pak Haji, menyebutku anak durhaka, pembuat gaduh. Tapi tak sedikit yang justru mulai mendukung. Kalau bukan anaknya, kenapa mirip banget? Harusnya Pak Haji klarifikasi, bukan malah ngumpet. Anak yatim kok diperlakukan kayak binatang. Semakin hari, suara itu makin nyaring, dan dinding reputasi Pak Haji mulai retak. Sore itu, aku kembali ke makam ibu. Tempat satu-satunya yang terasa seperti rumah. Aku duduk di samping pusaranya, membawa bunga kamboja yang kuambil dari pinggir jalan. Ibu, bisiku sambil membersihkan dedaunan kering di atas batu nisan. Aku sudah bicara dengan dia. Angin sore mengelus wajahku pelan. Dia minta maaf, tapi bukan karena dia merasa bersalah. Hanya karena dia ingin semuanya tenang. Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku kira setelah tahu kebenarannya, aku akan lega. Tapi ternyata, justru makin hampa. Karena yang kuharap bukan sekadar kebenaran, tapi pengakuan dan pelukan. Aku tertawa kecil, getir. Aku anak yang aneh ya, Bu. Masih mengharapkan pelukan dari orang yang bahkan tak sudi mengakuiku. Angin berhenti sebentar, lalu kembali meniup perlahan seperti pelan-pelan menenangkan. Ibu, aku capek. Tapi aku nggak mau mundur. Karena kalau aku diam, dia akan tetap jadi pahlawan di mata semua orang. Padahal, ibu berhak didengar. Aku akan terus bicara, meski sendirian. Hari berikutnya, Mbak Lala menghubungiku lagi. Kali ini, ia datang bukan hanya dengan kamera dan mic, tapi juga 2 orang pria dari tim dokumenter. Kami ingin mengangkat kisahmu ke kanal nasional.
bukan sekadar berita, tapi dokumenter khusus tentang kehidupan anak-anak yang tak diakui. Kami ingin menampilkan wajahmu, suaramu, sepenuhnya. Aku diam sejenak. Rasanya berat sekali mengungkap semuanya ke seluruh negeri. Tapi, aku juga tahu, diam lebih menyakitkan. Kalau ini bisa membuat suara ibu didengar, aku mau, jawabku. Akhirnya, proses syuting dimulai. Mereka mewawancaraiku, memintaku bercerita dari awal. Tentang bagaimana aku tumbuh di pinggir kampung. Tentang malam-malam lapar. Tentang ibu yang selalu bilang, ayahmu orang baik, hanya tidak bisa bersamamu. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata lantang ke kamera. Aku tidak marah karena tidak diberi warisan. Aku tidak kecewa karena tidak diakui sebagai anak. Aku hanya terluka karena kami diperlakukan seolah tidak pernah ada. Tim dokumenter juga mewawancarai beberapa warga. Ada yang terus terang menyalahkan Pak Haji. Tapi ada pula yang mulai meragukan kesalehan yang dulu begitu diagung-agungkan. Kampung menjadi ladang bisik-bisik. Pak Haji tak lagi keluar rumah. Bahkan salat Jumat pun tidak tampak batang hidungnya. Dari kabar yang kudengar, banyak jemaah masjid mulai pindah ke masjid lain. Majelis taklim yang biasanya penuh, sekarang hanya diisi 3 atau 4 ibu-ibu. Dinding reputasinya yang selama ini kokoh, mulai retak. Dan aku berdiri di luar reruntuhannya, dengan hati yang remuk tapi kepala yang tegak. Karena aku tahu, ini belum akhir. Malam harinya, Mbak Lala datang ke gubukku sambil membawa kabar. Ilham, ada seorang pria dari luar kota. Dia mengaku teman lama ibumu. Dan dia bilang, dia tahu sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum tahu. Aku menatapnya bingung. Siapa dia? Mbak Lala menyerahkan secarik kertas berisi nomor telepon dan alamat. Namanya Pak Anwar. Dia pernah kerja dengan ibumu dulu. Dan katanya, ada surat yang ibumu tinggalkan sebelum meninggal, tapi tidak pernah kamu terima. Deg. Surat? Dadaku mendadak sesak. Mungkinkah ibu meninggalkan sesuatu untukku? Sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya? Aku berdiri di depan sebuah rumah kecil di kota sebelah. Bangunannya sederhana, berdinding kayu yang mulai pudar warnanya. Di depan pintu, pria paruh baya berkacamata menyambutku dengan senyum ramah. Dialah Pak Anwar, sosok yang katanya menyimpan sesuatu dari ibuku. Ilham? Tanyanya, memastikan. Aku mengangguk pelan. Tanganku berkeringat, jantungku berdebar aneh. Masuklah. Sudah lama aku ingin menyerahkan ini. Ia menunjuk amplop berwarna kecoklatan yang diletakkan rapi di atas meja. Aku duduk perlahan. Pandanganku terpaku pada amplop itu. Sebelum ibumu meninggal, dia menitipkan surat ini padaku. Katanya, suatu saat anaknya akan datang mencari kebenaran. Dan ketika saat itu tiba, surat ini harus sampai ke tanganmu. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Amplop itu sudah agak usang, tapi tulisan tangan di depannya masih jelas. Untuk Ilham, saat kamu sudah siap. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, selembar kertas lipat. Aroma tipis parfum ibuku menyeruak, dan saat itu juga mataku mulai basah. Ilham sayang. Maafkan ibu jika harus menulis surat ini, bukan mengatakannya langsung. Ibu tahu suatu saat kamu akan bertanya, siapa ayahmu? Kenapa kamu berbeda dari anak-anak lain? Kenapa kita harus hidup sembunyi? Ayahmu bukan orang jahat, tapi dia adalah orang lemah. Dia mencintai ibu, tapi tidak cukup kuat untuk melawan dunia demi kita. Dia memilih kehormatan, gelar, dan nama baik daripada kebenaran, daripada kamu. Tapi jangan benci dia, nak. Karena dari ayahmu, kamu mendapat keteguhan hati. Darinya kamu mendapat keberanian bicara. Kamu mewarisi sesuatu yang bahkan dia sendiri tak sanggup jaga. Kejujuran. Air mataku tumpah. Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Tak sanggup membaca lebih jauh. Tapi aku harus menyelesaikannya. Ibu menulis ini
agar kamu tidak tumbuh dengan dendam. Ibu ingin kamu tumbuh dengan tujuan. Suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa kadang orang dewasa membuat keputusan yang bodoh hanya karena mereka takut kehilangan apa yang mereka miliki. Tapi kamu, Ilham, kamu tidak punya apa-apa. Maka kamu tidak perlu takut kehilangan apapun. Kamu bebas. Dan dalam kebebasan, itulah kamu bisa jadi seseorang yang benar-benar merdeka. Ibu tidak meminta kamu membalas apapun. Ibu hanya ingin kamu hidup jujur, meski itu menyakitkan. Karena di dunia ini, kejujuran adalah satu-satunya warisan yang tidak bisa dicuri. Dengan cinta, ibumu. Aku memeluk surat itu. Tangisku pecah. Kali ini bukan karena marah, bukan karena terluka, tapi karena rasa rindu dan cinta yang begitu dalam. Ibu tak hanya meninggalkan kenangan, tapi juga jalan. Pak Anwar menepuk pundakku. Ibumu wanita hebat, Ilham. Dia menyimpan banyak luka, tapi tak pernah mengeluh. Dia mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Aku harus pulang, kataku kemudian. Ada yang harus aku lakukan. Sesampainya di kampung, aku langsung menuju rumah Pak Haji. Tapi kali ini, aku tak datang sendiri. Di belakangku, Mbak Lala dan tim dokumenter ikut serta. Bahkan beberapa warga mengikutinya penasaran. Pak Haji keluar dengan wajah lesu, tatapannya padaku kosong. Mungkin ia tahu, waktunya sudah habis. Aku tidak datang untuk menuntut, kataku tegas. Berdiri di hadapan rumah besar yang kini terasa kecil di mataku. Aku hanya ingin membacakan surat dari ibuku. Dan aku ingin semua orang mendengarnya. Ia diam, tapi tidak mengusir. Aku membuka surat itu. Dengan suara bergetar, kubacakan isinya di depan semua orang. Di depan kamera, di depan warga yang pernah menatapku hina. Dan ketika sampai di bagian terakhir, aku melihat air mata jatuh dari mata lelaki itu. Pak Haji menunduk. Suara isaknya tertahan. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti manusia biasa, bukan tokoh, suci di atas mimbar. Warga yang menyaksikan pun diam. Hening. Entah karena terkejut, atau karena hati mereka ikut terenyuh. Setelah aku selesai, aku berkata pelan. Semua sudah cukup. Aku tidak butuh warisan, tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin hidup jujur, seperti pesan ibu. Pak Haji menatapku, matanya sembab. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Aku yang salah. Aku pengecut. Dan kamu adalah pengingat bagi semua kebodohan yang pernah kulakukan. Aku malu, Ilham. Aku benar-benar malu. Hari itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah permulaan." Rekaman pembacaan surat itu menjadi bagian dari dokumenter yang kemudian viral. Banyak orang terinspirasi, bukan karena dramanya, tapi karena keberanian seorang anak miskin untuk berdiri di hadapan ketidakadilan dan tetap lembut. Pak Haji mengundurkan diri dari semua jabatannya. Ia mulai jarang terlihat di publik. Tapi aku mendengar, ia membuka kelas kecil untuk mengajar anak-anak jalanan secara diam-diam. Mungkin itu caranya menebus dosa. Sementara aku mulai menulis. Cerita ini, kisahku, kutuliskan jadi buku kecil berjudul Makanan yang Berserakan. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk menyembuhkan, untuk mengingatkan orang-orang bahwa di balik wajah-wajah suci, kadang tersembunyi luka lama yang belum selesai. Dan anak seperti aku tak pernah minta disembunyikan. Hanya ingin dikenali sebagai manusia. Hidupku perlahan berubah. Bukan karena tiba-tiba jadi kaya, bukan juga karena semua luka sembuh, tapi karena akhirnya aku bisa berjalan tanpa menunduk. Nama Ilham tak lagi hanya disebut dalam gumaman iba. Kini orang menyebutnya dengan rasa hormat, meski pelan, meski belum semua. Dokumenter yang dibuat Mbak Lala tayang di kanal nasional. Judulnya sederhana, Anak yang Diberserakan. Dalam hitungan hari, jutaan orang menontonnya. Kolom komentar dipenuhi pujian, tangisan, dan cerita-cerita senasib. Banyak yang berkata, "Aku juga Ilham dalam hidupku." Ternyata,
aku tidak sendiri. Semenjak itu beberapa komunitas sosial mulai menghubungiku. Ada yang ingin membantuku sekolah lagi, ada yang menawarkan beasiswa, bahkan ada yang mengajakku keliling kampung lain untuk berbicara. Bukan sebagai pengemis makanan, tapi sebagai penyintas. Aku sempat bingung. Aku cuman anak kampung, anak miskin. Apa yang bisa aku ceritakan ke orang lain? Tapi Mbak Lala bilang, kebenaran yang diceritakan dengan jujur akan selalu menemukan telinganya. Jadi, aku mulai berbicara. Di aula kecil, di masjid, di sekolah-sekolah pelosok. Bukan tentang Pak Haji, bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana rasanya hidup tanpa diakui dan tetap memilih untuk tidak membenci. Dan setiap kali aku berbicara, aku merasa, Ibu ada di sana. Duduk di sudut ruangan, tersenyum, dan berkata pelan, "Itu anakku." Pak Haji tidak keluar rumah selama berbulan-bulan. Tapi suatu sore, saat aku sedang duduk di bangku dekat warung Bu Siti, seseorang datang menghampiri. Wajahnya lelah. Rambutnya mulai memutih. Dia membawa bungkusan kecil. "Ilham, boleh aku duduk sebentar?" Aku menoleh. Pak Haji, warga sekitar langsung menoleh tajam, sebagian memelototi, sebagian mendesis pelan. Tapi aku mengangguk. "Silakan," dia duduk pelan. Diam sejenak, lalu meletakkan bungkusan itu di pangkuanku. Ini nasi goreng buatan tanganku sendiri. Entah enak atau tidak, tapi aku ingin memberimu sesuatu. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena akhirnya aku sadar. Dulu aku melempar makanan ke anakku sendiri. Aku menatapnya, lama. "Aku tidak butuh nasi goreng, Pak," kataku pelan. Ia tertunduk. "Tapi aku menghargai usaha Bapak hari ini. Terima kasih." Tangannya gemetar saat mengusap wajah. "Aku tak bisa mengulang waktu, Ilham. Tapi jika kau izinkan, aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Bukan sebagai ayah, tapi sebagai orang tua yang belajar dari anaknya sendiri." Aku terdiam. Rasa yang aneh menyeruak. Bukan bahagia, bukan marah. Mungkin lega. Aku tidak tahu bisa memaafkan atau tidak. Tapi aku tidak akan membencimu lagi. Itu saja yang bisa keluar dari mulutku. Tapi dari caranya tersenyum, ia tahu. Itu lebih dari cukup. Malam itu, aku kembali menatap langit dari depan gubukku yang kini sudah diberi atap seng baru oleh tetangga-tetangga yang dulu bahkan enggan menyapaku. Aku mulai merasa kampung ini bukan lagi tempat luka. Tapi ladang pelajaran Bu Siti kini membuka dapur umum kecil untuk anak-anak kurang mampu. Katanya, terinspirasi dari kisahku, Pak RT mengajukan permintaan ke pemerintah desa untuk mendata anak-anak yatim yang selama ini tak terlihat. Bahkan guru SD di kampungku mulai mengajarkan pelajaran empati sebagai tema bulanan. Perlahan, topeng-topeng mulai dilepas. Dan dunia menjadi sedikit lebih jujur. Aku kembali ke makam ibu seminggu. Kemudian, kali ini aku membawa 2 piring nasi, 1 untukku, 1 untuk beliau. "Ibu, aku sudah baca surat ibu. Sudah aku bagikan ke semua orang. Mereka sekarang tahu. Mereka tahu ibu pernah ada, pernah terluka, dan ibu tak pernah menyerah. Angin, sore meniup dedaunan. Tenang. Aku nggak tahu masa depan seperti apa yang menunggu. Tapi aku nggak takut lagi. Karena ibu udah nunjukin bahwa luka pun bisa jadi arah." Aku makan perlahan di samping pusaranya. Sepiring nasi, sepotong harapan. Mungkin ini bukan makan malam mewah. Tapi rasanya hangat. Dan di hatiku ibu duduk di sebelahku, tersenyum. "Namaku Ilham. Dulu, aku anak yatim miskin yang ditolak ketika hanya ingin sisa makanan. Sekarang, aku masih yatim, masih sederhana. Tapi aku bukan lagi anak yang berdiri di depan rumah Pak Haji dengan perut kosong dan harapan digilas rasa malu. Aku telah tumbuh. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aku memilih untuk tidak ikut membusuk bersama kemunafikan. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kampung kami perlahan menjadi lebih manusiawi. Bukan berarti semua jadi suci. Tidak.
Tapi orang-orang mulai belajar menatap ke cermin dan bertanya, apakah aku juga pernah menolak ilham dalam bentuk lain? Bu Siti membuka warung makan gratis tiap Jumat. Anak-anak yatim tak lagi sembunyi di pojok masjid. Mereka sekarang duduk di saf depan, diberi tempat, diberi senyum. Pak RT membuat program rumah singgah kampung untuk anak-anak jalanan. Sesuatu telah bergerak, dan aku hanya bagian kecil dari itu. Suatu pagi, aku menerima surat dari sebuah penerbit kecil. Judulnya, "Kami ingin menerbitkan tulisan Anda menjadi buku." Awalnya, aku mengira ini lelucon. Tapi setelah bicara lewat telepon dan bertemu langsung, aku tahu ini serius. Mereka membaca naskah tulisan-tulisanku yang dikumpulkan Mbak Lala. Tentang ibu, tentang kampung, tentang makanan yang berserakan. Ini bukan cerita biasa, Ham, kata editor itu padaku. Ini cermin buat bangsa ini. Aku terdiam lama, mencoba mencerna. Buku, aku. Dan akhirnya, beberapa bulan kemudian, buku itu benar-benar terbit. Judulnya, Makanan yang Berserakan oleh Ilham, anak dari perempuan yang dibungkam. Buku itu tak laris manis seperti novel populer, tapi ia hidup. Dibaca di forum, dibahas di sekolah, bahkan dikutip oleh ustaz-ustaz muda yang lebih peduli hati daripada sorban. Hari peluncuran buku, aku berdiri di depan panggung kecil di taman kota. Ada bangku plastik yang dijejer rapi, mikrofon berdiri, dan sekelompok anak-anak dari kampungku duduk paling depan. Pak Haji hadir, duduk di pojok, diam, tapi senyumnya hangat. Aku membuka pidatoku dengan kalimat sederhana. Dulu, aku pernah dikira bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku berdiri bukan untuk membuktikan siapa diriku, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang pernah dianggap kecil sebenarnya punya tempat di dunia ini. Tepuk tangan menggema, yo. Tapi bukan itu yang paling menyentuhku. Di baris kedua, ada seorang ibu tua memeluk anak kecil yang lusuh, lalu memberinya roti. Tanpa kamera, tanpa tepuk tangan. Tapi dari situlah revolusi kecil dimulai. Di tangan-tangan yang dulu lupa cara memberi. Malamnya, aku menulis lagi. Kali ini bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk ibu. Ibu, hari ini, anakmu berdiri di panggung, diberi mikrofon, diberi telinga. Tapi semua ini tak akan pernah terjadi jika bukan karena surat ibu. Warisan ibu bukan uang, bukan rumah, tapi keberanian untuk jujur. Dan itu, Bu, adalah warisan yang tak bisa dicuri siapapun. Aku menaruh surat itu di bawah bantal, lalu tidur dengan hati yang tak lagi penuh tanya. Kini, rumah kecilku sudah punya jendela kaca. Halaman, depannya ditanami cabai dan tomat. Anak-anak sering datang, belajar membaca, mendengar cerita. Kadang mereka bertanya, Bang Ilham, kalau besar nanti kita bisa kayak abang juga? Dan aku selalu jawab, kalian bisa lebih dari aku, karena kalian tidak memulai dari nol. Kalian memulai dari kebenaran. Namaku Ilham. Dulu aku dilempari makanan. Sekarang, aku memberi suapan pada dunia. Bukan dengan tangan, tapi dengan cerita. Dan selama cerita itu terus hidup, ibu pun akan terus hidup. Begitu pula harapan, yang dulu berserakan,